Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Salam ngarit saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan ternak sampean sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan selalu dikasih keberkahan. Amin. Baiklah teman-teman, di video kali ini ya saya bikin konten bagaimana sih cara menangani kutu kambing ya. Biasanya kambing ini kalau habis beranak dia itu suka kutuan. Nah, kali ini saya akan coba kasih sedikit ya cara saya sendiri. Kalau cara teman-teman biasanya ya terserah ya. Biasanya saya pakai pastak ya, obat kimia dicampur sabun ya. Ini pastak ya, pastak dicampur sabun ataupun rinso. Nah, udah gitu kita olesin ke kambing yang kena kutu ya. Setelah kita olesin, kita balurin semua ke seluruh kambing. Nah, pastak ini obat kimia ya, biasanya ada di toko pertanian, dicampur sabun, dicampur rinso ya, campur air, nanti kita gosok. Nah, gosoknya itu seluruh tubuh ya, digosok-gosok dulu sampai dia merata ke seluruh badan kambingnya yang terindikasi kena kutu. Biasanya dia ada putih-putih kecil-kecil ya kutunya itu. Nah, setelah kita gosok seluruhnya merata ya, jangan langsung dibilas, tapi kita biarkan dulu si kambing ini di posisi udah dibalurin pastak ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit nanti baru dilepas lagi. Buat teman-teman semua ya, ini cara saya sendiri ya. Jadi dikasih pastak, campur sabun, campur air ataupun rinso, nanti kita gosokin semua ke seluruh badan kambing. Jangan ada yang tersisa ya, sampai ke selangkangannya, sampai ke ambing susu ya, sampai ke puting susunya gitu ya. Digosok terus sampai merata biar dia airnya itu meresap. Dan kalau digosok seperti ini biasanya nanti dia langsung hilang kutunya. Jadi langsung dia rontok ya. Jadi saat digosok-gosok dia gatalnya itu langsung rontok. Ini juga bisa buat gudik ya, atau kena gatal pada kambing gudikan gitu ya. Tuh, nah ini bisa dimandiin karena saya sering melakukan ini dan alhamdulillah sembuh. Kambingnya ini sembuh ya. Buat teman-teman ini hanya sekedar cara saya sendiri di SPV Channel. Kalau teman-teman di luar sana ya itu biasanya terserah teman sendiri ya, bagaimana caranya, terbiasanya. Nah, ini cara saya. Kalau teman punya cara lain atau dengan disuntik pakai Wormaktin juga boleh, atau digosok pakai oli juga boleh. Cuman kalau pakai oli saya nggak pernah pakai ya, karena nanti kambingnya terlalu kotor. Jadi saya lebih suka dimandiin seperti ini ya, si kambing atau domba ya. Nah, kalau domba dicukur dulu, biasanya dicukur dulu sampai dia rata baru dimandiin. Nah, cara mandiinnya itu dari kaki ya, kaki dulu kita siram air biar si kambing ini nggak kaget. Siram air di kakinya dulu. Nah, baru nanti merata ya ke atas, naik ke atas. Karena kenapa dari kaki? Biar si kambing ini nggak stres atau kaget ya. Karena air kan dingin gitu kan. Nah, setelah dibalur nanti kita biarin selama kurang lebih 30 menit ya, atau setengah jam. Jangan langsung dibilas. Kalau langsung dibilas, si telur kutu atau kutunya ini dia masih bergerak-gerak ya. Nah, kalau udah dibiarin seperti ini, didiamkan selama 30 menit biar si kutu-kutu yang ada di badan kambing ini, di balik-balik bulunya itu dia mati dulu ya, rontok dulu. Nanti kita lepas kambingnya. Nah, baru nanti kita bilas. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan cara saya sendiri ya. Kalau teman punya cara lain di luar sana ya silahkan ya. Kalau mau ditiru ya ini cocok juga dan bagus. Dan ini sudah bertahun-tahun ya saya lakukan ini. Biasanya terjadi si kambing ini banyak kutu itu karena dia habis melahirkan rata-rata ya. Kalau habis melahirkan kan rata-rata kambing ini taruh di bawah. Nah, nanti biasanya terhinggap dari kutu, kena kutu ya. Nah, yang kedua biasanya kandang kambing ini dideketin ayam. Sering ada ayam datang ya, atau ayam main ke kandang gitu ya biasanya, atau bertelur atau nginep di situ di kandang kambing, biasanya terkena kutu dari si kemperkinya itu. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi penyebab si kambing ini kena kutu, pertama dari dia habis melahirkan karena taruh di bawah, yang kedua karena dia
kandang kambingnya ini biasanya banyak ayam. Ayam main di situ nyari makanan di bawah kandang kambing, atau biasanya ditelorin ngeram, ayam mengeram di kandang kambing. Terus ayam ini kadang suka nginep di kandang kambing, biasanya terkena kutu ya, kutu kambing. Nah, itu cara saya ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini bagi saya punya cara menghilangkan kutu. Jadi mudah ya, dengan pasta, sabun ataupun rinso ya. Nanti kita campur seperti ini dengan air di ember, kasih rinso atau kasih sabun, lalu kita balurkan atau kita oleskan ke si kambingnya ya, biar kambing itu nyaman ya. Kalau kambing ini kena kutu biasanya dia kurus, badannya kurus ya. Bukan hanya cacing yang bikin kambing ini kurang nafsu makan atau enggak jadi daging ya, tapi karena kutu juga bisa, karena dia gatel, karena dia kurang nyaman ketika makan. Temennya makan dia garuk-garuk ya kan, waktunya tidur dia garuk-garuk, jadi waktu istirahatnya berkurang, waktu makannya berkurang, terganggu. Jadi kondisinya nanti kadang-kadang lama-lama kalau dibiarin dia makin kurus seperti itu ya, karena dia sibuk garuk-garuk ya gitu. Jadi ya seperti ini ya teman ya, diolesin sampai ke selakangannya tuh ya, sampai ke selakangan kambing merata gitu ya, sampai di ini, sampai ke putingnya, sampai ke ambing susunya gitu ya. Terus nanti habis itu dijemur gitu kan. Nah, penyebab putih ini sebenarnya rumit ya, karena kita harus rajin bener sih. Kalau kambing ini ya harus rajin, kandang juga sering dibersihin, terus dikasih bediang ataupun diusir nyamuknya. Biasanya penyebabnya banyak, dari nyamuk ya kan. Nyamuk ini kadang-kadang suka main kambing, gigit-gigit ya kan. Lalat juga itu suka gigit-gigit kan, nanti gatel, lama-lama dia makin banyak. Apalagi kandang kita itu bocor ya, kandangnya bocor, kita biarin aja terus basah, terus becek di atas kandangnya. Nah, itu biasanya disebabkan karena kandang terlalu basah atau terlalu kotor, nanti terkena gatel, biasanya gudikan. Nah, kalau udah seperti ini kita udah repot menanganinya. Makanya kita harus sering kontrol ya di seluruh teman-teman ternak ya, baik yang pemula maupun profesional. Kadang-kadang yang profesional pun kadang-kadang kita trader, saking kita menyepelekan ya, dibiarin aja, nanti kadang-kadang suka kena. Dan rata-rata peternak tradisional itu rata-rata kena ya, karena saya sering konten di kandang-kandang teman-teman peternak tradisional itu rata-rata kena ya, banyak yang kena gudik ya, kena gatel karena terlalu kotor sih kandangnya. Tapi kalau kandang kita jaga dengan rapi, bersih gitu ya, itu biasanya terhindar dari kutu atau gatel ya. Nah, setelah selesai kita kasih air ya sama pastak tadi, sama rinso ataupun sabun, jangan langsung dibilas ya, tapi kita jemur dulu seperti ini nih. Kita jemur sampai dia agak setengah kering ya, kurang lebih 30 menit. Setelah dijemur begini lalu kita bilas, setelah bilas nanti kita jemur lagi sampai dia kering. Nah, nanti kalau si kambing ini udah terlihatnya udah kering ya, udah kering, bulu-bulu yang basah ini habis mandi itu udah kering setelah dibilas, baru nanti kita jemur ya, dijemur, digembalain dengan teman-temannya. Kenapa kambing-kambing ini dikeluarin semua dari kandang? Karena kalau kita keluarin cuma satu yang terkena gudik atau terkena gatal atau yang cuman bermasalah aja, nanti dia ini apa namanya, teriak-teriak yang lain ya. Nah, buat teman-teman ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini cara saya. Kalau cara teman ya terserah sih, mau model seperti apa mau dibawa ke salon juga nggak ada masalah ya, apa mau dibawa kemana, di cucian mobil, di setim juga nggak, lebih bagus ya, jadi dia lebih bersih gitu ya. Nah, setelah kita mandiin merata semua, nanti kita gembalain aja sambil dia nanti kan kering sendiri nih si kambing ya. Setelah berapa menit kita mandiin, nanti udah kering, dijemur lama. Nah, baru nanti kita masukin ke kandang lagi. Itu ya teman-teman ya.
Nah, kalaupun terjadi gatel, biasanya kalau yang praktis itu disuntik pakai Wormaktin biasanya. Terus dikasih Vitoxila biasanya. Teman-teman yang lain di konten-konten YouTube biasanya pakai Vitoxila, pakai Wormaktin gitu ya. Itu juga boleh ya. Tapi kalau saya condong lebih ke di luar ya, secara alami aja. Jadi kulit yang kena gatal ya, situlah kita obatin gitu ya. Kalau disuntik ini kan dia obatnya terlalu keras. Itu teman-teman ya. Kalau cara saya seperti ini, kita mandiin ya. Setelah mandi dijemur gitu ya. Terus dikontrol di kandang, kasih makan teratur gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi kebersihan kandang, terus kita kontrol ternak kita ya, terus jangan sampai basah ya kandang, nanti kena gatel gitu sih. Itu aja teman-teman, kalau cara saya seperti itu. Kalau udah kena ya repot kitanya jadinya kan gitu. Buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ternak sampean pada sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan selalu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Salam ngarit, maju terus ternak Nusantara. Wassalam.